Monggo Bu Yuliana bisa memulai untuk pemaparan materinya. Terima kasih untuk Pak Ayes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak-bapak, maaf. Di sini saya mengambil salah satu materi, yaitu materi prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum? Kurikulum. Kalau saya nggih, kurikulum itu panduan atau jalurnya untuk proses pembelajaran di suatu satuan pendidikan atau nafasnya sekolah. Itu untuk Pak Ayes nggih. Lah untuk Pak Sutarja pripun nggih? Menurut Bapak itu apa yang Anda ketahui tentang kurikulum? Menurut Anda itu kurikulum itu apa? Halo Pak Sutarja, terdengar sampai sana tidak ya? Oh, ini sepertinya Pak Sutarja audinya tidak bisa nggih. Lanjut mawon. Nggih. Pak Tarjo, masa Pak Tarjo? Benar yang dibilang Pak Aziz, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini saya mengambil prinsip pengembangan kurikulum. Nah, mengapa kurikulum itu perlu dikembangkan? Menurut Pak Ais, bagaimana Pak? Mengapa kurikulum itu perlu dikembangkan? Karena mengikuti perkembangan zaman, memang anak-anak yang sekarang itu disiapkan untuk anak-anak yang emas. Anak-anak emas itu maksudnya anak-anak yang berpikir kritis, ya, berkemajuan, yang mempunyai ide-ide yang sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Makanya kurikulum harus berkembang, harus berubah sesuai keadaan zaman. Seperti itu, Bu. Leres, leres Pak Aziz. Memang kurikulum itu memang harus berkembang karena harus mengikuti perkembangan zaman. Karena anak-anak sekarang memang harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Dengan seiring perkembangan zaman, kurikulum pendidikan perlu adanya pengembangan agar tujuan pembelajaran dapat ditingkatkan dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang. Dengan demikian, kurikulum perlu dikembangkan pula agar tercapai tujuan pembelajaran yang saat ini tujuan pembelajaran saat ini itu profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kurikulum ini dikembangkan agar bisa tercapainya profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran profil pelajar Pancasila tersebut, dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah dibutuhkan prinsip-prinsip yang melandasinya. Nah, prinsip-prinsip tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan atau ditinggalkan salah satunya. Karena saling keterkaitan prinsip satu dengan yang lain. Nah, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Mohon maaf sebentar, tidak bisa di next. Nah, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah.
Yang pertama ada berpusat pada peserta didik. Nah, berpusat pada peserta didik ini adalah pembelajaran yang harus memperhatikan kebutuhan, perkembangan, dan tahap belajar peserta didik. Nah, di dalam kurikulum yang baru ini nanti, peserta didik itu sebagai pusatnya kita itu akan melakukan pembelajaran dengan memperhatikan perkembangan dan tahap belajar peserta didik. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Aziz tadi, kalau kemampuan dan perkembangan setiap peserta didik itu pasti berbeda. Nah, dari sini kita akan lakukan prinsip-prinsip tersebut itu berpusat pada peserta didik. Nah, karena kita membuatnya itu dengan mendasarkan pada kemampuan dan perkembangan peserta didik. Nah, yang kedua ada kontekstual. Nah, di sini yang dimaksud kontekstual itu harus menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Nah, kurikulum itu dibuat dengan kontekstual dengan memperhatikan lingkungan, memperhatikan ke konteks sosial, ke budaya, lingkungan, pekerjaan yang ada di sekitar. Jadi itu bisa fleksibel agar dapat tercapai juga tujuan pembelajarannya. Lalu ada, sebentar. Tidak bisa ya. Jaringan mungkin. Ini jaringannya. Mungkin Pak, sebentar. Masih terlihat nggih? Halo Pak Ayes? Ya, siap. Masih terlihat nggih? Masih. Nah, yang berikutnya itu ada esensial. Esensial itu berisi semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Nah, di dalamnya itu ada penggunaan bahasa yang lugas serta mudah dipahami. Nah, di sini itu penyederhanaan materi yang di dalamnya itu harus menggunakan bahasa yang lugas, bisa dipahami, mudah dipahami sama peserta didik dan juga perangkat pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Nah, yang berikutnya ada akuntabel. Akuntabel di sini adalah dapat dipertanggungjawabkan, artinya semuanya ada buktinya seperti terdapat administrasi, maaf ini salah ketik, terdapat maksudnya nggih, terdapat administrasi yang jelas. Berikutnya ada prinsip pengembangan yang terakhir itu ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, komite sekolah, orang dan juga peserta didik. Semua terlibat pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah, sekarang menurut Bapak-Bapak ini apa saja prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah nih? Halo? Masih terdengarkah? Masih. Halo? Iya, masih. Cek. Ye. Nah, dari penjelasan tadi, sekarang apa saja prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah itu?
Untuk Pak Aziz, Jangan lupa nggak baca ya. prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah itu ada 5. Yang pertama itu ada berpusat kepada peserta didik. Tadi kita membuat kurikulum itu harus memperhatikan perkembangan dan pengetahuan tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua ada kontekstual, di mana itu disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing, karena di setiap satuan pendidikan itu pasti memiliki sosial budaya yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Nah, di situ disesuaikan dengan lingkungan dan intinya disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Nah, yang ketiga ada esensial. Esensial di sini yang dimaksud semua unsur informasi penting itu dibuat dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Di dalamnya juga ada penyederhanaan materi yang nantinya bisa mudah dipahami oleh peserta didik. Ya, yang berikutnya, yang keempat ada akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di situ artinya semua yang dilakukan itu ada buktinya dan ada semacam administrasi kalau untuk kita. Nah, yang kelima itu ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah itu melibatkan semua komite satuan pendidikan seperti kepala sekolah, guru, wali murid, komite sekolah, dan peserta didik. Nah, kalau untuk yang ini Pak, mengapa dalam pengembangan kurikulum operasional sekolah perlu prinsip kontekstual? Kalau menurut Pak Aziz itu apa? Apa aja? Prinsip mengapa dalam pengembangan sekolah perlu prinsip kontekstual? Karena apa ya? Dit mawan Bu, dong. Nggih. Pas terja karena audionya terganggu nih tidak bisa connect. Jadi ini hanya obrolan berdua. Mengapa pengembangan kurikulum operasional sekolah itu perlu prinsip kontekstual? Karena tadi dalam penyusunan kurikulum itu, karena dalam penyusunan pengembangan kurikulum itu disesuaikan masing-masing satuan pendidikan, karena kan di satuan pendidikan itu masing-masing satuan pendidikan itu pasti sosial budayanya itu tidak sama, lingkungannya itu tidak sama, dan karakteristik peserta didiknya itu juga tidak sama. Karakteristik satuan pendidikan itu kan pasti berbeda-beda. Nah, dari situ kurikulum operasional sekolah membutuhkan prinsip kontekstual karena disesuaikan dengan lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu nggih Pak nggih. Halo, Pak Yes, masih bisa mendengar saya? Masih. Oke. Bisa dilanjut, nggih? Lanjut, Bu. Oke. Nah, dari sini saya mau meminta Bapak untuk membuat peta konsep mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah dengan kreativitas Bapak sendiri. Saya minta tolong untuk mengambil mengambil lembar kertas. Oke. Lembar kertas dan pulpen. Nanti Bapak membuat peta konsep tentang prinsip tadi, Pak. Tadi prinsipnya ada apa saja. Nah, gambarannya seperti ini. Tengah-tengah itu nanti ada prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah, tadi ada apa saja begitu. Tarik kertasnya dulu, Bu.
Ya, oh itu ah. Oke, ada 5 nggih Pak. Ini saya buat lingkarannya kurang 1 ternyata. Masih ingatkah tadi apa saja Pak? Aku tabel yang paling ingat Bu. Aku tabel. Nggih, akuntabel yang lalu apa lagi Pak? Apa ya? Tadi Pak, pertanyaan yang kedua tadi Pak, membutuhkan prinsip apa Pak tadi Pak? Apa ya Bu ya? Apa Bu? Nah, tadi ada 5 prinsip nggih Pak nggih yang Pak Ayus paling paham di akuntabelnya berarti nggih. Nah, selain akuntabel tadi ada berpusat pada peserta didik Pak. Oh iya. Pada peserta didik yang dimana dalam pembuatan kurikulum itu harus memperhatikan tahapan perkembangan setiap peserta didik tadi. Nah, yang kedua tadi ada kontekstual tadi loh Pak. Kontekstual yang dimana pembuatan kurikulum itu harus memperhatikan karakteristik satuan pendidikan masing-masing karena di setiap satuan pendidikan itu pasti memiliki sosial budaya yang berbeda, lingkungan yang berbeda, memiliki karakteristik satuan pendidikan yang berbeda pula. Ngaten nggih? Iya, lanjut. Nah, yang ketiga tadi ada esensial Pak. Esensial itu tadi seperti menyederhanakan materi. Menyederhanakan materi seperti itu. Terus informasi informasi penting yang terdapat di dalam kurikulum itu sebisa mungkin dibuat dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami agar nanti dalam pengimplementasiannya itu juga tidak membingungkan gitu. Tadi terus ada akuntabel nggih Pak, Oke. dapat dipertanggungjawabkan itu. Yang terakhir itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bisa Pak, coba Pak. Pemangku kepentingan. Berarti ya dinas ya, komite. Cek. Oke, halo. Iya, masuk. Coba Pak, dilihatkan ke kamera Pak. Gambarnya atau apanya? Oke Pak, gambarnya Pak. Lah, belum gambar saya Bu. Saya belum gambar. Malah mencatat tuh. Pemangku kepentingan. Oh, nah, buatlah peta konsep seperti ini Pak. Ini kan lingkaran saya kan hanya 4, jenengan buat 5. 5. Oke. Apa ya? Gambar. Sudah Pak? Ya, belum. Nah, contekannya seperti ini Pak. Sama ya. Coba lihat hasil dari Pak Ayis. Nal Bu, jelek kok Bu.
Cek. Nggih, sampun Pak. Hampir selalu Bu. Nggak kelihatan Bu ya. Oke, terlihat Pak. Terima kasih Pak. Nah, sebelum saya tutup Pak, adakah yang ingin ditanyakan Pak? Ini mengapa gambarnya harus menggunakan apa ya, kelima? Maksudnya harus membuat siklon kayak gini 5, nggak datar 1 2 3 4 5 atau ke bawah 1 2 3 4 5 atau gimana ya? Ini kan melingkar ini. Nah, Oke, karena kan prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah itu melibatkan kelima icon ini, Pak. Jadi ini pusatnya prinsip pengembangan kurikulum ini sebenarnya bisa, Pak, dengan buat satu tabel bukan tabel ya Pak, satu icon di sebelah kiri itu nanti dengan kasih panah-panah 5 itu juga bisa. Intinya ini kan membuat peta konsep. Tadi kan saya kan mintanya sesuai kreativitas Bapak. Nah, karena tadi Bapak lupa, jadi saya memberikan contekannya seperti ini. Nah, ini kreativitas saya seperti ini. Nah, untuk kreativitas Bapak sendiri itu bagaimana gitu sebenarnya. Oke. Siap. Iya. Ngoten nggih. Oke. Terima kasih untuk perhatian dan juga respon Bapak dari Bapak-bapak semua. Saya tutup. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.